pembangunan IKN terus berlangsung. Untuk menjaga keamanan ibu kota Nusantara, pemerintah akan membangun pusat militer di IKN. Mabes TNI di ibu kota Nusantara menjadi fasilitas vital untuk menjamin keamanan ibu kota baru Indonesia ini. Pusat militer itu akan menjadi tempat bagi Panglima TNI berkantor dan koordinasi antara tiga matra dalam TNI. Lantas, seperti apa konsep Mabes TNI IKN dan fasilitas penunjang apa saja yang akan ditempatkan di Mabes TNI tersebut? Mabes TNI di ibu kota Nusantara bakal dibangun di lahan seluas 240 hektar. Lahan itu cukup luas untuk menampung Mabes dan juga rumah prajurit. Dalam satu area, Mabes TNI akan bisa menampung Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara. Informasi mengenai konsep Mabes TNI di IKN ini pernah disampaikan oleh Yudo Margono yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI. Di kawasan inti pusat pemerintahan terdapat sejumlah bangunan strategis yang menjadi lokasi penyelenggaraan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, kawasan inti pusat pemerintahan mesti dilindungi secara penuh oleh TNI. Adapun letak dari Mabes TNI berada di sisi depan istana. Keberadaan itu membuat jalur koordinasi antara Panglima TNI dan Presiden tidak akan terkendala. Jadi, apabila Presiden membutuhkan kehadiran Panglima TNI dalam waktu cepat, hal tersebut bisa terlaksana secara lancar. Dari segi desain, Mabes TNI di ibu kota Nusantara akan memiliki desain bangunan yang lebih estetik ketimbang Mabes TNI sekarang. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Kurator IKN Nusantara, Pak Ridwan Kamil, dalam rapat koordinasi otorita IKN. Saat itu, Pak Ridwan Kamil menjelaskan seputar Mabes Polri yang akan memiliki desain seperti hotel-hotel berbintang di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, di dunia ini tidak ada Mabes Polri yang akan sebagus di IKN. Lalu, Ridwan Kamil menyebut hal yang sama juga berlaku untuk Mabes TNI. Nggak kayak kantor polisi, Pak, kayak hotel di Nusa Dua tapi isinya polisi, gitulah kira-kira ya. Jadi suasananya menyenangkan, bikin apa, tapi isinya polisi lagi bekerja melindungi kita. TNI juga sama, semua sama, ujar Kang Emil. Tak hanya Mabes TNI, fasilitas militer lain yang akan dibangun adalah rumah dinas untuk prajurit dan perwira TNI di ibu kota Nusantara. Menurut Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, fasilitas rumah susun nantinya akan dibangun untuk prajurit TNI setingkat perwira tinggi bintang 1, perwira menengah dan perwira pertama, dan prajurit di bawah itu. Sementara itu, rumah tapak akan menjadi tempat tinggal perwira tinggi bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan pejabat setingkat menteri. Rencananya akan ada 5 tahap pemindahan prajurit TNI ke ibu kota Nusantara. Berikut rinciannya. Tahap kedua, 2025 sampai 2029. Ada 2098 prajurit. Tahap ketiga, 2030 sampai 2034, sebanyak 15.064 prajurit. Tahap keempat, 2035 sampai 2039, ada 11.131 prajurit. Tahap kelima, 2040 sampai 2045, ada 14.051 prajurit. Jadi, pada 2045 akan ada 65.898 prajurit TNI yang rencananya ditempatkan di ibu kota Nusantara. Untuk saat ini, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan ibu kota Nusantara, pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri menggelar patroli khusus di sekitar wilayah tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung proses pembangunan ibu kota Nusantara yang aman dan kondusif, sebagaimana menjadi atensi langsung
dari Komandan Pasukan Brimob 2, Brigjen Pol Arif Budiman. Patroli khusus ini dilaksanakan oleh personel dari Resimen 1 Gegana Pas Brimob 2 dan dipimpin langsung oleh Ibda Arbain. Kegiatan ini didukung dengan berbagai alat utama dan alat khusus yang memungkinkan pemantauan situasi lapangan secara efektif serta kesiapan dalam melakukan penindakan jika dibutuhkan. Adapun sasaran utama dari patroli ini meliputi pengamanan berbagai objek vital dan jalur utama menuju ibu kota Nusantara, pencegahan serta penindakan tindak kriminal deteksi dini terhadap ancaman, terutama yang termasuk dalam kategori gangguan keamanan dengan intensitas tinggi. Pada dasarnya, patroli ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pasukan Brimob 2 dalam menjamin terpeliharanya situasi Kamtibmas di wilayah ibu kota Nusantara tetap kondusif. Dengan digelarnya patroli khusus ini, diharapkan kawasan ibu kota Nusantara tetap aman dan kondusif sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.